Saya diminta pada saat pertama kali kan saya juga tidak ngerti itu kok tiba-tiba beberapa tokoh termasuk Ustadz Yusuf Mansur, termasuk Pak Haji Oma Irama, termasuk Victus Murin, para pendeta yang dulu waktu saya jadi Menpora itu mereka mengisi. Kan waktu saya Menpora itu saya mewajibkan orang karyawan kantor selama 5 tahun itu yang Islam untuk mengaji selama 5 tahun. Tiap hari Jumat. Pada saat yang bersamaan saya juga wajibkan yang Kristen, Okumene namanya, gabung antara Katolik dengan Protestan, dipegang oleh Profesor James Tangkudung, Victus Murin pelaksana hariannya, dan setiap tahun saya potong dari gaji saya kumpulkan 2 orang saya naikkan haji, yang satu saya kirim ke Lourdes yang Katolik, yang satu ke Yerusalem yang Protestan. Anda boleh tanyakan kepada semua orang Menpora itu. Ini bukti. Jadi saya memang menerapkan nasionalis religius. Walaupun saya seorang Islam ya, orang sekarang menuduh Adex itu anti Kristen, enggak. Tanyakan sama mereka gitu. Bagi saya lakum dinukum waliyadin. Mari kita saling menghargai. Tapi jangan coba-coba ganggu agama saya. Kalau ganggu agama saya pagi depan gitu loh. Nah, itu artinya itu nasionalis religius gitu kan. Dan juga saya tidak akan mengganggu orang. Dan saya bersahabat dengan teman-teman yang bukan Muslim juga. Nah, kemudian mereka datang kepada saya, kita perlu figur Jakarta nih. Gitu. Ya, sudah. Mereka mendeklarasikan diri. Saya dideklarasikan di Hotel Kartika Chandra. Oleh itu waktu itu ketua tim suksesnya Kak Marwah Daud Ibrahim, Profesor. Kemudian Wafyudin, Ustadz Wafyudin, Kiai Wafyudin MBA. Beberapa tokoh-tokoh lainnya yang bergabung di dalamnya. Kemudian ya sudah. Harapan saya Jakarta ke depan itu tidak kehilangan jati dirinya. Tagline-nya Teguh Beriman. Kemudian dia dibangun berdasarkan community development based on society, berdasarkan adat istiadat masyarakat Jakarta tanpa kehilangan jati diri masyarakat Jakarta. Jadi bukan modernisasi kemudian dia menjadi bukan seakan-akan menjadi bagian dari negara kita yang kelihatannya semua di situ jor-joran dengan glamor dan kemudian dengan apartemen, rumah susun, tapi kemudian dia kosong dari keimanan kepada Tuhan. Untuk apa kita bangun begitu? Ya, dan saya setuju dengan pengalian teman-teman di daerah kumuh itu, anak rakyat itu dimasukkan di rumah susun. Saya setuju. Cuman persoalannya, ketika dia masuk di rumah susun, jangan dia nyewa. Nah kan, mereka sekarang dari Paul kan nyewa. Mereka menyewa. Jadi menyewa tiap 3 bulan. Saya di Singapura ketemu sopir bilang, sopir taksi, yuk buntung di Indonesia. Kenapa? Indonesia bisa punya tanah. Landed house bisa, ini bisa. Kalau kami nggak bisa, karena di sana HDB itu, ya, rumah susunnya di sana itu punya pemerintah. Hak kepemilikan kepada rakyat hanya 90 tahun. Jadi dia kredit selama 70 tahun. Kalau dia umur 70 tahun meninggal, dia wariskan kepada anaknya 20 tahun. Setelah 20 tahun diambil lagi oleh negara, anaknya cicil lagi. Nah ini akankah kita ke arah ke Singapura? Kalau dia ada punya sertifikat, kasih dia sertifikat, ini punya kalian. 7 turunan punya kalian, mau jual mau apa terserah kalian. Nanti ada kontribusi yang untuk retribusi tiap bulanan sekian. Tapi dia punya sertifikat. Kalau ini tidak. Dia kontrak selamanya, kapan waktu diminta oleh Pemda DKI mereka harus keluar lagi. Ini jadi persoalan kan. Akhirnya mereka tidak punya tanah air. Tanah mereka kontrak, air mereka beli. Ya kan itu persoalannya ini. Itu jadi masalah yang paling penting saya kira.